Kumpulan cerita anak Islami yang pendek namun syarat pesan agama. Salah satu aktivitas menyenangkan yang dapat membangun hubungan orang tua dan anak adalah dengan melakukan kegiatan bercerita atau mendongeng. Kegiatan ini tidak hanya membantu bonding antara anak dan orang tua saja, tetapi juga dapat membantu memberikan pemahaman ke anak tentang nilai-nilai kehidupan dan pesan moral lainnya. Kisah Jazan. Pada suatu hari, Abdullah bin Mas'ud sedang melewati suatu daerah di kota Kufa. Di sana, sekelompok orang yang sedang melakukan kesalahan tengah berpesta bersama. Mereka sedang bersenang-senang meminum wine dengan seorang penyanyi yang bernama Jazan yang sedang menghibur mereka dengan lagu-lagu. Jazan memiliki suara yang indah, sampai Abdullah bin Mas'ud takjub ketika mendengar suaranya saat lewat. Abdullah kemudian berkata, "Suaranya sangat indah. Alangkah indahnya jika dia menggunakan suara itu untuk membaca Al-Quran." Setelah mengatakan hal tersebut, Abdullah menutupi kepalanya dengan kain dan meninggalkan tempat itu. Jazan yang melihat Abdullah pergi kemudian bertanya, "Siapa orang itu dan apa yang dikatakan?" Orang-orang di sana menjawab, "Dia adalah Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi Muhammad SAW. Dia berkata bahwa suaramu sangat indah. Alangkah indahnya jika Anda menggunakan suara Anda untuk melafalkan Quran." Jazan sontak terkejut. Dia membuang alat musiknya dan berlari ke arah Abdullah bin Mas'ud. Mereka kemudian berpelukan dan saling menitikkan air mata. Abdullah bin Mas'ud bertanya kepadanya, "Mengapa saya tidak harus mencintai orang yang mencintai Allah?" Setelah itu Jazan akhirnya bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tinggal di perusahaan Abdullah bin Mas'ud untuk belajar Quran dan ajaran Islam lainnya, sampai akhirnya Jazan menjadi salah satu ulama besar di masanya. Raja dan orang miskin. Pada suatu hari, seorang raja memutuskan untuk berkeliling negaranya. Setiap dia melewati tempat yang berbeda, semua orang akan bergegas menemuinya. Namun, ketika raja melewati suatu tempat, dia melihat seorang laki-laki tua yang malang. Laki-laki tersebut tidak memperhatikan kedatangan raja dan tetap sibuk dengan aktivitasnya. Raja kemudian mendatangi laki-laki itu dan bertanya, mengapa dia tidak bergabung dengan orang-orang untuk menemuinya. Laki-laki tua itu menjawab, "Sebelum kamu, ada raja lain yang pernah melewati tempat ini. Semua orang berkumpul untuk melihatnya juga. Tapi, beberapa hari kemudian dia meninggal dan dimakamkan di suatu tempat di dekatnya. Seorang pria malang juga meninggal selama waktu itu dan dimakamkan di dekat kuburan raja." Setelah beberapa waktu, banjir besar melanda daerah itu menyebabkan kuburan-kuburan itu terbalik. Akibatnya, tulang-tulang orang malang itu bercampur dengan tulang-tulang raja. Kami tidak bisa membedakan antara mereka lebih lama lagi. Setelah melihat ini, tidak masalah lagi bagiku siapa raja dan siapa pengemis. Ujung-ujungnya rumah kita juga akan sama, sambung laki-laki tua itu. Pesan moral yang dapat diambil dari cerita ini adalah, ketika kita meninggal, kita semua akan terlihat sama di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa jabatan, harta, atau segala hal lainnya yang kita miliki di dunia. Pelajaran tentang kehidupan. Pada suatu hari, seorang pria yang memiliki 4 putra menginginkan anak-anaknya belajar untuk tidak menilai segala sesuatu terlalu cepat. Pria ini kemudian mengirim masing-masing anaknya untuk pergi melihat pohon pir yang jaraknya sangat jauh. Putra pertama pergi ke musim dingin, putra kedua pergi ke musim semi, putra ketiga pergi ke musim panas, dan putra yang terakhir pergi ke musim gugur. Setelah selesai mengamati pohon pir, keempat putranya akhirnya kembali. Pria ini kemudian meminta mereka untuk menggambarkan apa yang telah mereka lihat dari pohon pir tersebut. Putra pertama menjelaskan bahwa pohon pir itu jelek dan bengkok. Putra kedua berkata, "Tidak,
pohon pir itu ditutupi dengan tunas hijau yang menjanjikan. Putra ketiga tidak setuju dan berkata, pohon itu memiliki bunga yang berbau harum dan terlihat indah. Putra bungsu pun tidak setuju dengan mereka semua yang berkata, pohon itu memiliki banyak buah yang matang dan penuh dengan kehidupan. Pria itu kemudian menjelaskan kepada keempat putranya bahwa apa yang mereka katakan itu semua benar. Namun, yang mereka lihat hanyalah satu musim dalam kehidupan pohon pir itu. Dia mengatakan bahwa esensi dari siapa mereka dan kesenangan, kegembiraan, serta cinta yang datang dari kehidupan hanya dapat diukur pada akhirnya ketika semua musim telah habis. Apabila kamu menyerah saat musim dingin, kamu akan kehilangan tunas yang menjanjikan di musim semi, keindahan di musim panas, dan buah yang matang di musim gugur. Jangan menilai hidup hanya dari satu musim yang terlihat sulit. Kamu perlu melalui masa-masa sulit dan hal yang lebih baik pasti akan datang suatu saat nanti. Demikianlah kumpulan cerita anak Islami yang pendek. Terima kasih.